Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Ya, pada kesempatan ini, ya, saya baru muncul. Ya, sebenarnya saya sudah lama menekuni EFT. Ya, tentunya penelitian saya juga untuk disertasi dokter juga EFT. Mungkin nanti di lain waktu, ya, kita menjelaskan dari segi kesehatan, ya. Nah, tentunya dari segi kesehatan, ya, dipandang dari segi kesehatannya. Mungkin kalau itu diuraikan banyak. Tapi kita ini pada saat ini, ya, kita akan mengetahui, ya, perilaku sehat atau dalam hal ini tentunya sudah dirubah judulnya menjadi peran promosi kesehatan terhadap COVID-19. Ya. Tentu semua orang ingin sehat, ingin tidak tertular, ya. Tapi ya ternyata penyakit ini sudah mewabah seluruh Indonesia menjadi bencana nasional. Ya. Kita mulai saja, ya, supaya wawasan-wawasan saudara-saudari, teman-teman akan bertambah. Ya. Status kesehatan masyarakat, jadi status kita ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Ya, faktor yang paling kecil yaitu genetik. Ya, seperti kalau dulu sering bibir sumbing, ya, kemudian lahir cacat dan lain sebagainya. Ya, hal ini paling gampang diatasi dengan teknologi kesehatan. Bibir sumbing dilakukan operasi, tangan cacat dibuatkan tangan palsu, ya, ya, diabetes mellitus diberikan obat, ya, yang sesuai dan lain sebagainya. Jadi faktor keturunan ini sudah tidak menjadi masalah dalam status kesehatan masyarakat, ya. Kemudian kedua, pelayanan kesehatan, ya. Pada aspek pelayanan kesehatan juga nomor 2 paling sedikit. Artinya, yang sakit saja yang akses ke pelayanan kesehatan. Yang tidak sakit tentu dia tidak mau ke pelayanan kesehatan, ya. Tapi di dalam pelayanan kesehatan ada program-program kesehatan yang harus disampaikan kepada masyarakat, ya. Nanti kita bersama-sama apa yang dimaksud preventif, apa yang dimaksud kuratif, apa yang dimaksud rehabilitatif, ya. Nah, ini tentunya, ya, sangat sedikit mempengaruhi status kesehatan masyarakat, ya, karena jumlahnya kurang lebih 15%, ya, dari seluruh masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan. Padahal kita yang sehat itu sisanya berarti 85%, ya. Dapat bayangkan itu, ya. Jadi kalau kita bayangkan rumah sakit besar apa dan lain sebagainya, sebenarnya hanya sebagian kecil yang dirawat di rumah sakit dibandingkan populasi dari keseluruhan masyarakat. Ketiga, ya, ini yang juga besar, perilaku dan gaya hidup. Ya. Jadi berbagai macam penyakit tadi, ya, itu disebutkan karena perilaku kita. Ya. Pertama, merokok. Ya, itu gaya hidup, ya. Bisa saja seorang dokter tahu dia bahwa pengetahuannya baik mengenai rokok, sikapnya baik, tapi perilakunya negatif, tetap merokok. Nah, jadi harusnya sinkron, pengetahuan positif, sikapnya positif, perilakunya positif. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan COVID. Tentu perilaku ini, ya, sangat berkembang di masyarakat kita dengan kemajuan, ya, teknologi dan lain sebagainya mempengaruhi perilaku ini, ya. Misalnya tiap hari di hadapan digital, maka pasti kesehatan matanya akan berkurang, ya. Pasti kesehatan pendengarannya akan berkurang, pasti kehidupan sosialnya juga akan berkurang terhadap teman-teman dan lain sebagainya, ya. Jadi perilaku ini menyebabkan paling besar
dominan menyebabkan penyakit. Ya. Jadi seperti sudah pakai motor harus pakai helm, tapi tidak pakai helm. Seperti COVID harus pakai masker, cuci tangan, tidak mau. Ya terang saja hal ini dapat mempengaruhi status kehidupan atau status kesehatan yang bersangkutan. Kemudian keempat, lingkungan paling besar, ya. Teknologi, geografis, sosial budaya, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan ini paling besar. Kalau ada bencana alam, maka semuanya status kesehatannya akan merosot. Karena bencana alam, baik itu banjir, baik itu gunung berapi, dan lain sebagainya, pasti memakan korban yang tidak sedikit. Orang sehat juga bisa mati karena bencana ini. Ya, tentunya lingkungan-lingkungan ini terbagi banyak, ya. Lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan psikologis. Jadi di sini banyak ya lingkungan yang mempengaruhi tentunya status kesehatan dari masyarakat itu. Ya. Apa yang disebut status kesehatan? Masyarakat AKI, angka kematian ibu banyak karena sekarang dengan perilaku gaya hidup ya, yang abortus, yang ya anak ditinggalkan, anak dibunuh, itu gara-gara ya perilaku. Kemudian angka kematian bayi, angka kematian balita, ya itu kematian balita karena kurang pengetahuan daripada orang tua waktu merawat dia dari bayi sampai usia 5 tahun. Kemudian angka harapan hidup. Nah, ini banyak kita yang 50 tahun sudah kena stroke, 40 tahun, dan lain sebagainya karena tadi perilaku. Ya. Kita bandingkan dengan di Jepang, perilaku mereka positif, ya, sampai usia 90 dan 100 tahun masih produktif. Ingat, angka harapan hidup itu diambil adalah produktif, bukan angka harapan hidup dia sakit tapi baring terus di rumah sakit atau baring terus di rumah sampai ajal menunggu. Nah, itu tidak dihitung dengan harapan hidup yang produktif karena ya tidak produktif dan menjadi beban keluarga. Nah, tentunya angka kesakitan dan angka kematian. Ya, ini antara lain perhitungan dari status kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi pengaruh menurut teori Bloom itu 4 ya komponen, tapi yang paling dominan adalah perilaku dan lingkungan. Lanjut. Ini kita lihat ilustrasi penyebaran penyakit C19. Nah, bagaimana dari A sampai ke Z hanya tidak bisa tulis. Tetap bisa karena penularan ini adalah dari manusia ke manusia, bukan dari binatang ke manusia. Mobilitas manusia semakin tinggi, semakin ya cepat terpapar dengan penyakit. Misalnya sekarang di stan ya artinya pembatasan sosial hanya di Jakarta, di Surabaya, di Jawa dan lain sebagainya. Tapi di daerah lain tidak. Ya sama saja. Harusnya secara ya merata ke seluruh Indonesia. Dan standarnya harus sama, tidak berbeda-beda karena penularannya sama, penyebabnya sama. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi bisa saja dari Pontianak nanti sembuh, dia main ke Jakarta, tertular di Jakarta. Kembali ke Pontianak, menularkan lagi. Kembali lagi mudik, menularkan lagi. Jadi rantai ini ibaratnya ya ibarat kalau kita ya kalau deret hitung atau deret ukur 2, 4, 8, 10. Kalau seperti HIV/AIDS kita tahu setiap positif 1 pasti ada 100 di belakang yang positif tapi belum diperiksa. Tapi COVID ini kita tidak tahu.
Apakah satu positif, ada 5 atau 10 di belakang yang positif lainnya. Nah, jadi di sini kita lihat penyebarannya. Jadi kita sebagai harus hati-hati. Tadi kalau melakukan tapping tadi bagus, harus menggunakan masker kedua belah pihak, ya. Karena kelihatan nanti kita orang sehat tapi dia dapat menularkan ke orang lain. Jadi ini ilustrasinya. Jadi kalau saudara distancing apa segala hanya satu tempat, ya mungkin masih kebobolan dari lain yang akan datang, karena kita sebagai makhluk sosial tetap berhubungan satu dengan lainnya. Ya, lanjut. Kita lihat gambaran transmisi penularan. Ya, pertama, sumber penularan C19. Orang dalam pemantauan. Jadi yang orang dalam pemantauan itu juga dapat menularkan, ya, karena dicurigai sudah terpapar dengan COVID. Nah, kalau orang dalam pemantauan di keluarga, tentunya juga harusnya isolasinya itu sama dengan di rumah sakit. Kalau tidak, ya sama, nanti menularkan keluarga sendiri. Hanya pakai masker, tapi makannya bersama-sama. Padahal kita lihat tadi nanti media penularannya, ya. PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, ini lebih berat lagi karena sudah pasien dalam pengawasan, dia sudah positif waktu diperiksa, berarti sudah ada di dalam badannya. Ya, saya jelaskan lagi karena masa inkubasi ini cukup lama, sampai 14 hari, sampai kadang-kadang sampai 28 hari. Jadi begitu terpapar, dia kena, dia sebenarnya sudah bisa menularkan ke orang lain, hanya belum tahu dia positif atau negatif karena tidak diperiksa. Nah, ya. Jadi pasien dalam pengawasan sama, ya, artinya juga perlakuan di rumah, ya, isolasi seperti di rumah sakit harusnya. Makannya, piringnya tersendiri, tapi kelihatan keluarga kita tidak bisa demikian. Kalau bapaknya dibilang kena pengawasan, wah serembe. Lihat nggak? Ya, karena ketidaktahuan mereka nanti bisa menularkan sebenarnya ke anak-anaknya. Ya, dikasihankan. Jadi beranting, tidak akan putus-putusnya. Kita lihat sampai sekarang peningkatan. Itu yang diketahui di rumah sakit. Mungkin masih banyak yang tidak diketahui di daerah atau di yang sudut-sudut yang lain. Kemudian ketiga, OTG, orang tanpa gejala, artinya dia sudah mengidap, ya, penyakit ini, ya, tapi dia tidak merasa sakit, itu juga bisa menularkan ke orang lain, ya, kontak, ya, tadi konteksnya nanti bisa waktu berbicara dan lain sebagainya, makanya masker, cuci tangan itu sangat perlu. Kemudian petugas kesehatan merawat COVID-19, walaupun dia sudah pakai APD, tapi resiko juga, ya, tinggi terhadap keluarganya, maka dia diisolasi dengan keluarganya, jarang harus berketemu. Kalau ketemu, kasihan nanti keluarga, ya, karena tadi, ya, perlu diingat, daya tahan tubuh seseorang itu terbatas. Misalnya saya, ya, masuk 50 virus COVID, saya tahan karena daya tahan saya 100. Besok masuk 50 jadi 100. Besok masuk lagi 50, maka dia akan KO. Ya, artinya, ya, banyaknya kuman, frekuensi kuman yang menyerang itu mempengaruhi, ya, untuk menjadi sakit. Ya, ini antara lain. Jadi tergantung daripada kuman yang menyerang pada saat itu. Ya, pada saat ini misalnya tadi saya sudah jelaskan, saya tahan terhadap 100, kalau 100 virus yang masuk, daya tahan saya pas 100, maka saya tidak akan sakit. Tetapi begitu 50 lagi muncul, maka saya akan sakit. Jadi keterbatasan daya tahan itu tergantung jumlah banyaknya kuman yang masuk serta ganasnya virus ini. Kemudian cleaning service
ya di pelayanan kesehatan. Jelas membersihkan barang-barang yang menular ya, tanpa dibekali ilmu, maka dia akan tertular dan akan menularkan kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Tentunya dan lain-lainnya sebagainya. Kemudian media penularan, ya sudah di udara atau angin. Jadi sebenarnya mikroskopis yang kita batu ya dalam jarak semeter itu dapat menularkan ke orang lain ya. Angin, batuk ya. Barang-barang yang digunakan pasien, baju, celana, uang, sepatu dan lain sebagainya tentu yang digunakan juga ya seperti di atas ya. Orang tanpa gejala, PDP ya, itu juga bisa menularkan ke kita. Ketiga, gagang pintu tempat duduk dan lain sebagainya, maka dibatasi jaraknya. Gagang pintu yang sering dipergunakan terutama pintu-pintu di umum seperti pintu di supermarket dan lain sebagainya, tempat-tempat umum itu berisiko ya, karena kita tidak tahu dari 100 orang yang memegang pintu itu mungkin salah satu ya dapat menularkan. Sampah dan tempat sampah tentunya ini biasanya sampah medis dan sampah atau sampah ada yang batuk meludah masukkan ke tempat sampah, otomatis ya sampah dan tempat sampah itu dapat menularkan ke orang-orang yang tentunya yang membersihkan sampah tersebut. Kemudian tempat penularan, tempat umum ya, mal, pasar, kafe, sekolah, balai desa, pesantren, tempat kerja dan lain-lain sebagainya yang ramai digunakan. Ya, di sini ya, makanya kita sekarang distancing ya, itu antara lain untuk menghindari dari penularan ini ya, sudah sebagian dilakukan ya. Ya. Kemudian kendaraan umum, bis, kapal laut, kereta api, pesawat terbang juga riskan terhadap penularan ya. Ya, karena kita tidak tahu orang yang masuk itu apakah ya dia OTG, orang tanpa gejala ya, atau ODP, orang dalam pemantauan. Kalau pasien jelas di rumah sakit. Ya, jadi kita ini sudah bingung artinya mana yang OTG, mana yang ODP. Kalau PDP tadi pasien dalam pengawasan jelas dia di rumah sakit ya. Nah, kemudian ketiga ya, apalagi sekarang dibuka keran ya, boleh. Waduh, ini sebenarnya secara epidemiologi ini ya sangat memang dari segi mungkin bisnis, ekonomi dipandang, tapi kan harga nyawa manusia itu tidak bisa diukur dengan ya uang ya, tidak bisa diukur dengan uang ya. Kemudian di rumah, nah apakah kita terhadap keluarga, apakah kita dapat mengawasi anak-anak kita kalau dia main ke tempat tetangga sebelah? Nah itu juga harus diperhatikan, karena tanpa disadari kalau anak kita bermain tempat orang ya terpapar, tanpa disadari juga kita menularkan kita. Jadi di sini memang riskannya, porsinya, resikonya tinggi. Mudik, nah ini yang paling riskan sekali. Daerah zona merah ya, daerah yang zona merah artinya endemis, kemudian karena ingin pulang ke kampung dia mudik. Nah dari tadinya bersih menjadi terpapar kembali. Kemudian acara arisan keluarga, selamatan kenduri, dan lain sebagainya, itu juga merupakan salah satu tempat penularan. Ya, kita lanjut. Ya. Dengan ini, upaya pemerintah memutuskan rantai penularannya tentunya dengan melakukan promosi kesehatan. Ya, nanti kita jelaskan. Apa upaya promosi kesehatan? Yaitu satu, promotif,
bagaimana supaya orang sehat tetap sehat? Nanti kita jelaskan. Preventif, bagaimana orang pernah sakit supaya tidak jatuh sakit kembali. Ya. Upaya kuratif, ya, orang yang pernah sakit, orang yang sakit diobati supaya sembuh, tidak menimbulkan komplikasi atau penyakit baru. Rehabilitatif, ya, orang diobati, ya, akibat penyakit cacat, dilakukan intervensi, operasi dan lain sebagainya supaya pulih dan produktif. Nah, ini sebenarnya pilar daripada pembangunan kesehatan di Indonesia. Jadi upaya 4, ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tentunya berbagai metode untuk mempengaruhi orang yang sehat maupun sakit dengan konseling, ya. Ya, konseling baik pribadi, tentunya pribadi, ya, konseling sudah mungkin banyak tahu teman-teman, dengan multimedia, melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui banner dan lain sebagainya. Nah, sudah cukup banyak, ya. Kemudian ketiga, alamiah. Nah, alamiah artinya, ya, kalau anaknya sakit, meninggal, baru dia tergerak untuk berubah perilakunya, ya. Kalau dengan konseling multimedia, itu untuk menimbulkan kesadaran, itu sangat lama perilaku manusia itu berubah. Kita lihat, banner besar-besar, tapi orang tetap naik motor, tidak menggunakan masker, tidak cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu salah satu. Seharusnya dengan multimedia kan sadar. Contoh lagi, mengapa masih tetap merokok, padahal di banner itu kelihatan akibat merokok, tenggorokannya berlubang, kanker paru, dan lain sebagainya. Jadi, kedua ini, ya, kurang mempengaruhi atau kurang meningkatkan pengetahuan, iya, tapi tergantung daripada manusianya itu sendiri. Alamiah artinya sudah mendapat musibah karena anaknya baru dia berubah. Misalnya tadinya tidak mau pakai masker, ya, untuk COVID nih. Begitu anaknya dirawat kemudian meninggal, baru sadar, ya, ayo saya harus pakai masker. Kalau tidak, nanti saya bisa terkena COVID, ya, dan tentunya lain-lain. Kemudian dengan peraturan dan undang-undang pemerintah, nah ini yang paling berarti, tapi harus dijalankan dengan konsisten. Karena kalau tidak dengan peraturan yang tegas, ya percuma saja, ya. Misalnya harus pakai masker, betul. Harus cuci tangan, karena sifat manusia ini pada umumnya tidak mau diatur, ya, maunya sendiri kalau kesadarannya belum ada. Nah, peraturan ini salah satu contoh, ya, nyata orang Indonesia ke kucing sawah. Di sini perokok hebat, sampai kucing karena peraturan sana membuang puntung sembarang, merokok sembarangan, kena denda Rp300. Dia sampai di kucing, tidak berani buang puntung rokoknya sembarangan. Tapi begitu sampai masuk daerah Indonesia, dari jendela mobilnya dibuang puntung rokoknya. Nah, di sini kelihatannya tentunya peraturan harus dilaksanakan dengan konsisten. Kalau tidak konsisten, ya tadi akibatnya ya kita rasakan sendiri nantinya. Ya. Kemudian dan lain-lain. Tentunya sasaran individu, keluarga, dan masyarakat, ya. Jadi ada yang semuanya merupakan satu kesatuan. Dengan harapan idealnya meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku sehat dapat mengatasi masalah kesehatannya sendiri sesuai dengan protokol kesehatan mencegah COVID-19. Ya jelas, kita memakai masker, masa orang lain yang memakaikan. Kita mencuci tangan, masa orang lain. Nah, kita dapat mengatur sendiri untuk mencegah penyakit tersebutnya. Ya, kemudian tentunya tujuannya
Tujuan antara lain menurunkan angka kesakitan. Jadi yang sakit itu menurun. Ya. Tapi kita lihat angka kesakitan semakin meningkat karena tadi salah satu dari upaya itu belum maksimal. Ya kalau semuanya maksimal, oke. Jadi kalau standar di DKI harus sama dengan standar di Pontianak, harus sama standar dengan di Surabaya. Ya. Baru itu bisa menurunkan secara konsisten bersama. Kemudian menurunkan angka kematian. Kita sudah 1000 lebih angka kematiannya. Baru kemarin 1037 dari seluruh Indonesia. Karena apa? Penyakit ini ya kalau di negara lain cuma 1%, 3%, 2%, tapi di Indonesia cukup tinggi. Angkanya berkisar antara 8, 7 sampai 9%. Artinya dari 100 orang yang kena sakit dirawat di rumah sakit, pasti 7 atau 8 orang yang meninggal dunia. Nah, ya, besar itu ya. Selain itu tentunya setelah diteliti, ternyata yang meninggal itu usianya di atas 45, kemudian ada penyakit penyerta. Artinya penyerta seperti diabetes, TBC, ya, jantung dan lain sebagainya. Jadi banyak adalah penyakit penyerta atau penyakit yang sudah ada di dalam tubuh klien itu sendiri. Nah, tentunya ini akan riskan kalau penyakit ini kena kepada penderita HIV/AIDS, penderita TBC, ya. Waduh, itu akan riskan karena tetap ya, artinya risikonya tinggi untuk meninggal dunia, ya. Seperti HIV/AIDS memerlukan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuhnya rendah. Begitu kena penyakit COVID, nah, daya tubuhnya tidak mampu lagi untuk menghalangi reaksi dari penyakit ini. Dan tentunya penyakit-penyakit lain yang memerlukan daya tahan tubuh. Kita lihat, ya. Di sini penjelasannya, upaya promotif. Sasaran adalah yang sehat belum terpapar penyakit. Tentu tujuannya mempertahankan kesehatannya supaya tetap sehat dan produktif. Dan tentunya dapat mencegah penyakit. Jangan yang sehat malah tidak mencegah penyakit. Akan kembali menjadi bertambah orang yang sakit. Ya, seperti kita ini diharapkan ya kita dapat menjaga kesehatan supaya tidak terkena penyakit. Nah, ini orang-orang yang sehat. Nah, yang promotif ini sebenarnya yang sehat ini cukup banyak yang tadi saya dijelaskan di depan. 85% dari populasi penduduk. Jadi cukup besar, ya. Tapi karena ketidaktahuan bagaimana mencegahnya, dia dapat jatuh sakit, menambah populasi orang yang sakit. Ya. Kedua, preventif. Orang yang pernah terpapar penyakit tetapi sudah sembuh. Nah, kita lihat ternyata banyak penyakit ini tidak menimbulkan antibodi. Dalam kurun waktu 1 bulan, ya, baca-baca timbul lagi penyakit yang sama. Itu yang ditakutkan, ya. Tentunya agar sehat tidak kembali sakit dengan penyakit yang sama. Nah, ini harapan daripada upaya preventif. Ya. Dampak supaya kembali sehat dan produktif dapat mencegah dan tidak menularkan penyakit. Ini ya dampaknya. Tapi kalau juga sama perilakunya menularkan penyakit, ya bisa berulang dan bisa membawa ya kematian bagi dirinya sendiri, ya. Ketiga, upaya kuratif. Ya, mereka yang sakit seperti tadi disebutkan ODP, PDP, OTG, ya. Tujuannya mengobati penyakitnya supaya sembuh, mencegah komplikasi dan kematian. Ya. Yang ditakutkan adalah komplikasi dan tadi
karena angka fatality rate-nya tinggi, 7-8%. Jadi setiap 100 orang pasti yang meninggal 7 atau 8 orang. Bukan soal fasilitas di pelayanan kesehatan, tapi karena memang fatality rate-nya tinggi, ya. Dampak supaya sembuh dan tidak menularkan penyakit serta kembali produktif yang diharapkan kan demikian. Mereka sembuh dengan perilakunya tidak menularkan penyakit ke keluarga dan lain sebagainya. Nah, jangan bersikap saya ya sakit biarlah orang lain juga sakit. Nah, itu sikap dan perilakunya negatif, ya. Tidak mau sendirian kena, maunya menularkan orang lain. Keempat, rehabilitatif. Mereka yang cacat akibat penyakit, ya, tentunya tujuan dari upaya ini memperbaiki fisik dan mental. Ya, tadi salah satu kalau mentalnya bisa melalui EFT, ya, menumbuhkan rasa percaya diri. Ini yang perlu dulu dibangun karena mereka catat biasanya mentalnya sudah down, jatuh, ya. Ya. Jadi harus dibangun ini dulu, ya, barulah dia dapat kembali sehat. Tentunya di sini ahli psikologi, ya, psikolog, psikiater, dokter bedah dan lain sebagainya turut berperan dalam memperbaiki fisik dan mental. Nah, ya, semuanya tergantung daripada penyakitnya, ya. Kemudian timbullah dampaknya percaya diri muncul dan kembali produktif dan tidak menularkan penyakit. Jadi perilakunya tidak menularkan penyakit. Kita lihat jadi di sini, ya, 4 upaya itu sudah ya maksimal, ya, mungkin sudah maksimal. Tapi dengan peraturan-peraturan jadi tidak maksimal. Itu yang bahaya adalah bukan orang lain tetapi kita ini semuanya, masyarakat Indonesia, ya. Yang diharapkan fenomena sekarang yang saya perhatikan, upaya sudah jalankan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif tadi melalui berbagai macam metode. Pengetahuannya baik, sikapnya positif, tapi perilakunya negatif. Ya, artinya masa bodoh. Nah, ini tidak boleh. Pengetahuannya baik tadi dari berbagai multimedia sudah, tapi perilakunya tetap saja tidak mau pakai masker, tetap saja tidak mau mencuci tangan, tetap saja bajunya dipakai berhari-hari sehingga tanpa disadari baju itu ya tertempel virus COVID. Nah, kemudian berpeluk dengan anaknya tanpa disadari, maka dia akan menularkan. Kemudian menganggap sepele penyakit ini. Wah, saya tidak sakit kok, tidak apa-apa. Nah, ini yang banyak bisa menularkan penyakit ke orang lain, ya. Kalau melihat orang sakit, kita jangan melihat di tempat umum, tapi datanglah saudara ke rumah sakit. Di situ Anda akan lihat, ya. Saya baca saja, bayangkan di DKI gedung olahraga, bukan gedung olahraga, gedung tempat atlet tinggal dijadikan rumah sakit, semuanya penuh, ya. 900 lebih. Apa tidak kewalahan yang merawatnya, ya, tentunya yang merawatnya itu kewalahan. Karena tidak pernah selama ini rumah sakit penuh. Dan tentunya tidak bisa dirawat bersama-sama dengan penyakit kecelakaan, penyakit diabetes, penyakit jantung. Karena otomatis akan menularkan penyakit kepada yang bersangkutan, ya, kepada pasien lainnya. Nah, jadi sebenarnya tenaga kesehatan, baik dokter, perawat maupun lain, itu tersedot
untuk merawat penyakit-penyakit konflik ini, ya, yang malah tadinya yang berbagi ke penyakit jantung dan lain sebagainya berkurang, sehingga otomatis untuk penyakit lainnya juga pelayanannya berkurang, ya, karena sudah difokuskan kepada penderita konflik ini, ya, konflik 19. Kemudian ketiga, bisa diobati. Nah, ini yang paling terjadi, ya, bisa diobati, ya. Memang bisa diobati, tapi komplikasinya yang ditakutkan, ya. Keempat, tidak mentaati peraturan. Nah, ini yang paling riskan sekali. Dia datang dari Jakarta ke, misalnya ke Pontianak, masuk ke kampung. Nah, tanpa disadari orang sekampung itu bisa tertular karena tidak mentaati peraturan, ya, karena budaya kita mudik dan lain sebagainya. Nah, kalau di masa ini sebaiknya kita, ya, mengikuti peraturan apa yang telah ditetapkan, ya. Kalau tidak, maka akan merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain, ya. Nah, kita akhirnya coba kita lihat, ya, karena kita tidak mematuhi peraturan dan lain sebagainya, kita lihat dampaknya antara lain meningkatkan angka kematian. Karena yang sakit bertambah, maka tentu kematiannya meningkat. Jadi kalau 10% dari 108 orang, dari 1000 berarti 80 orang, ya, dari 10.000 berarti 800 orang. Aduh, angka yang fantastis, ya, bukan main, fatalan, ya. Kemudian meningkatkan angka kesakitan, ya, tadi sudah angka kematian dari angka kesakitan dari yang sakit. Tapi di sini bukan itu. Sanggupkah dokter dan perawat bekerja sampai 24 jam dengan, ya, jumlah pasien yang banyak sekali? Nah, ya, karena, ya, tadi karena kita tidak tadi melanggar peraturan dan lain sebagainya, masih menganggap remeh dan lain sebagainya, ya. Ketiga, penularan penyakit tetap berlanjut, ya. Ini yang dikhawatirkan. Jadi seperti penyakit nantinya yang ditakutkan seperti penyakit demam berdarah timbul dari daerah-daerah, walaupun sudah habis muncul, tetap saja muncul. Itu yang ditakutkan karena banyak karir yang tadi orang yang tidak sakit tapi dapat menularkan penyakit. Nah, untuk pemerintah sudah screening. Nah, ini screening atau penting atau tidak? Penting pada saat itu. Ingat, mungkin saya positif pada saat ini, ya, atau negatif pada saat ini, mungkin sebulan lagi karena masa inkubasinya terbatas, bisa tertular lagi, yang negatif bisa positif. Jadi screening adalah untuk mendeteksi pada saat itu, untuk mengambil langkah-langkah pada saat itu. Nah, jadi tidak menjamin yang screening saya negatif hari ini negatif, nanti 2 bulan lagi negatif, belum tentu. Kecuali tadi, ya, dilakukan standar yang sama untuk, ya, semua berbagai standar yang sama, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota tentunya, ya, standar yang sama. Kalau tidak, maka kita penularan penyakit akan tetap berlanjut.